Selamat pagi Tribuners, hari ini saya sudah berada di depan pasar rakyat Maros Baru, mana ini adalah merupakan salah satu pasar yang diresmikan Jokowi pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 13 bulan Juli 2017. Nah, ini masih dari luar bangunannya masih kokoh sekali Tribuners. Sayangnya ketika kita memasuki bagian dalam pasar, ini jelas sekali terlihat bahwa pasar ini sudah dalam keadaan terbengkalai. Oh, rekaman dulu. Nah, bisa kita lihat bagian dalam Tribuners. Tak satupun pedagang yang berjualan di sini Tribuners. Kondisi saat ini banyak sekali sampah, los-losnya kosong. Ini begitupun dengan lapaknya, ada sekitar dari nomor yang ada sekitar 46 lapak yang ada di sini. Sepertinya bukan 46. 46 tambah 46 itu ada sekitar 92 lapak di sini Tribuners terbengkalai. Tak hanya lapak, kios pun begitu. Ada sekitar 30-an kios yang sama terbengkalainya Tribuners. Ini bisa dikatakan baru saja kemarin juga Tribuners, para pedagang ketika sedang berdemo di kantor Bupati Maros itu menuntut direlokasi pedagang sentral Maros ya Tribuners. Mereka menuntut untuk direlokasi karena kondisi pasar sentral Maros yang kini sudah tidak memungkinkan untuk berjualan. Namun saat ditawarkan oleh Wakil Bupati Maros untuk pindah ke sini Tribuners, para pedagang kompak menolak. Mengapa? Karena alasannya kata mereka di pasar data ini Selamat pagi Tribuners. Begini suasana pasar ikan mas atau ikan karape di Jembatan Karetan, Desa Baramamase, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Di pasar ikan mas ini berada di bawah Jalan Trans Sulawesi di Karetan, Walendrang, Luwu. Kita akan turun untuk melihat lebih dekat ikan-ikan yang dijual atau ikan mas yang dijual di pasar ikan ini. Harga 500 Kak, mau yang 500-nya? Ada yang 500. Itu semuanya dalamnya. Gantengnya berapa? Yang besar. Besar nggak ada? Ada yang besar. Ikannya sering kasih. Iya. Ini dari itu Pak. Dari itu. Ya lihat ikannya, baik-baik ikannya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kami sedang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di tempat kami berada ini terlihat alam atau pesona alam wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Di wilayah ini tampak mempesona dan cukup bagus untuk Anda yang hobi jalan-jalan pagi, jalan santai untuk menghirup udara yang sejuk. Nah, tempat ini adalah salah satu tempat rekomendasi untuk Anda yang suka berolahraga pagi, karena di sepanjang jalan ini ada sekitar 2 km pemirsa. Biasanya sangat sepi di pagi hari, begitupun di menjelang sore hari, dan Anda dijamin jika berjalan-jalan pagi di tempat ini, Anda bisa menikmati pemandangan yang cukup indah sekali, cukup memanjakan mata. Anda bisa bertemu dengan para petani yang baru saja pulang atau menuju sawah dan ladangnya atau ke kebun pemirsa. Nah, kita akan menyusuri sepanjang jalan ini. Ini masih wilayah Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, dan kita akan menuju sebentar ke wilayah Kelurahan Sangasari. Nah, seperti kita lihat sana, bapak-bapak tani sedang menuju sawah mereka. Inilah hamparan sawah yang terlihat di sisi kiri kanan badan jalan yang memanjakan mata. Anda yang berada di wilayah Kabupaten Sinjai atau berada di wilayah Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, Anda bisa jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore di wilayah perkampungan yang sejuk dan indah ini. Anda bisa bersepeda santai, dan biasanya di hari Minggu masyarakat yang banyak ditemukan bersepeda santai di wilayah ini dan memilih tempat ini sebagai tempat yang zona nyaman untuk berolahraga. Di Kabupaten Sinjai, pemirsa, sangat banyak objek-objek yang potensial untuk dikelola menjadi salah satu objek wisata. Namun hingga saat ini baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten belum terlalu maksimal mengelola dengan baik potensi tersebut. Salah satunya adalah berada di wilayah Kelurahan Sangasari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Berjumpa bersama saya Ari Marwadi, jurnalis Tribun Timur. Siang menuju sore ini saya melaporkan kondisi di kawasan Makassar Newport sudah aman. Sudah di lokasi tadi sini dilaporkan terjadi kebakaran pipa karet. Nah, siang menjelang sore ini situasi sudah aman terkendali di sini. Kalau laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 13 WITA siang tadi atau setelah sholat Jumat. Dinas Pemadam Kebakaran menunjukkan sejumlah armada dan dilaporkan bahwa pemadam sudah meninggalkan lokasi 40 menit kemudian atau sekitar 13.40. Api sudah padam. Apalagi tadi baru saja di Makassar diguyur hujan. Lokasi kebakaran ternyata di dalam kawasan proyek pengerjaan Makassar Newport. Jadi kita bisa hanya sampai ke sini, hanya bisa ambil gambar, melaporkan ke media. Situasi Tribuners masih hujan. Masih di area Makassar New. Ibda Uji Muhni berusaha keras untuk mengamankan mobil yang sesuai informasi yang beredar bahwa ini diduga dirampas oleh debt collector. Jadi saya selaku Kasat Reskrim meluruskan bahwa ini bukan perampasan mobil dan bukan dilakukan oleh debt collector. Demikian, Bang. Jadi ini adalah murni penggelapan mobil yang beberapa bulan yang lalu dilaporkan oleh lelaki Ewa bahwa mobilnya digelapkan, sehingga dari hasil laporan pelapor bahwa mobilnya ada di sekitar kantor, sehingga oleh penyidik mengetahui bahwa mobil yang dilaporkan 3 bulan lalu itu ada di sekitar kantor. Setiap selaku penyidik dalam hal ini Kanit Tipikor melakukan dan mendatangi posisi mobil, dan ternyata setelah Uji Muhni selaku penyidik mendatangi lokasi, ditemukan oleh lelaki Muhni mobil lokasi Polres. Selanjutnya penyidik menyampaikan kepada lelaki Abdul Rajak yang menguasai mobil, menyampaikan bahwa mobil ini diserahkan kepada penyidik untuk kita lakukan penyelidikan lebih lanjut.
namun yang bersangkutan tidak mau menyerahkan mobilnya dan ingin menabrakkan kepada Kanit Tipikor dalam hal ini Jumuhni, sehingga melompat naik ke atas mobil, dan setelah itu lelaki Abdul Rajab membawa dan menamcap gas mobilnya dan membawa lari sekitar 1 kilometer. Demikian, Pak. Jadi Abdul Rajab ini adalah orang yang menguasai mobil yang sebelumnya Santi. Demikian, Pak. Abdul Rajab ini sampai saat ini belum sepengetahuan kami belum pernah terlibat catatan kriminal. Demikian. Kita sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penggelapan mobil. Sosok wanita itu adalah perempuan Santi yang melakukan gadai kepada lelaki Abdul Rajab. Iya, ya. Iya, betul, Pak. Ya, untuk sementara penyidik telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi kaitannya dengan penggelapan mobil. Kalau soal rentenir, kami tidak mengetahui bahwa Abdul Rajab adalah seorang rentenir. Demikian. Ya, demikian, Pak. Demikian. Jadi sampai saat ini kondisi Ibda Uji Muhni sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Lantok dan Pasewan, dan kondisinya sudah sehat dan baik dan bisa berkomunikasi. Demikian, dong. Jadi ini perkaranya ditangani oleh Uji Muhni, sehingga Uji Muhni dihubungi oleh yang bersangkutan bahwa mobil yang dikuasai oleh Abdul Rajab ini tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi, hanya perkara sebelumnya kasus penggelapan ditangani oleh Uji Muhni selaku Kanit. Demikian, loh. Selamat sore. Terima kasih.
Assalamualaikum Tribuner, selamat siang. Nah, saat ini saya berada di depan minat untuk makan durian di wilayah Kecamatan Mali. Bisa datang ke depan terminal Malili. Nah, ini seperti ini. Ini durian otong mas ya, Bu ya? Nah, seperti ini. Ini yang isinya yang sudah dalam kemasan. Nah, ini yang belum. Jadi Tribuners yang penyuka durian silakan datang ke depan terminal. Di sini masih tersedia stok duriannya. Jangan sampai kehabisan karena nanti borong orang. Penasaran berapa harganya? Kita tanya saja ke penjualnya. Bu, harga otong emasnya berapa? 50 per kilo. Oh, 50 per kilo ya. Oh, jadi Tribuners yang mau membeli ada bocoran harganya per kilo 50.000. Ini Bu siapa, Bu? Nah, namanya Bu Eti penjualnya. Ini setiap hari jualan di sini buat Mas, kalau masih ada stok baru jual di sini. Oh. Jadi Bu Eti biasa jualan di sini. Jadi yang cari durian otong emas, nah silakan saja datang ke depan terminal Malili. Baunya harum Tribuners seperti ini. Nah, ini masih ada stoknya dalam. Nah, ini yang gede, ini besar. Ini yang begini Bu berapa harganya? 50. Oh, dia 1 kilo ini ya? Enggak, 4 ounce. Nah. Dari jam berapa biasa jualan, Bu? Selamat pagi Tribuners, hari ini saya sudah berada di area pembangunan rel kereta api Parepare Mandai. Bisa kita lihat di sini, ini adalah salah satu titik pembangunan rel kereta api yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kelurahan Palantika, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah salah satu dampak yang dirasakan oleh warga sekitar, di mana karena banyaknya kendaraan pengangkut timbunan yang masuk kemari, ini mengakibatkan jalanan menjadi dipenuhi di timbunan, dan ketika hujan turun ini akan seperti ini bentukannya Tribuners. Ini sudah menjadi keluhan beberapa warga, apalagi ketika mereka melintas harus sangat berhati-hati karena jalanan menjadi sangat licin dan juga digenangi air. Tribuners. Ya, silahkan. Enggak, Bun. Nah, tak hanya di titik sini saja Tribuners, di bagian sana juga cukup banyak sekali genangan seperti ini. Ini menjadi keluhan masyarakat. Bahkan sempat kemarin masyarakat desa kelurahan ini berdemo dan diterima oleh Bupati Maros. Kemudian mereka meminta saat musim kemarau di daerah sini debu-debu sangat banyak sekali Tribuners mengganggu pengguna jalan. Dan ini saya mengenai rencana ekspansi.
rencana ekspansi kota pertama yang kami tuju, insya Allah kalau tidak itu Jakarta. Dan kami coba melakukan satu research gitu ya, dan harapan ini bisa kami lakukan untuk berkontribusi kepada daerah pariwisata yang saat ini memang masih berdampak pada saat masa pandemi ini, khususnya Bali. Jadi target 3 kota besar yang menjadi target utama kami, yang pertama Jakarta, kedua Kalimantan, dan yang ketiga Bali. Harapan kami kita bisa memberikan kontribusi yang positif sekali lagi untuk daerah-daerah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan strateginya sekali lagi, mudah-mudahan 2023 sudah ekspan. Amin ya Allah. Kurang begitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak. Ada pertanyaan terakhir lagi dari rekan-rekan media? Oh, boleh. Terima kasih. Saya Fakra dari jurnalis.com. Singkat saja, dari seluruh menu yang dihadirkan, yang menu-menu Indonesia Timur, yang manakah menu pamungkas yang akan menggait customer nantinya? Terus khusus hari ini ada diskon untuk pelanggan atau tidak ada? Terima kasih. Kalau dari menu yang pas tadi saya sampaikan juga, hampir secara keseluruhan bisa dibilang 100% menjadi produk unggulan. Tapi kalau ditanya produk kami yang memang saat ini menjadi benar-benar unggulan dan sudah diterima dengan baik oleh para pelanggan kami di masa soft opening kemarin, alhamdulillah ada 2 menu utama yang saat ini menjadi favorit di order gitu ya dari pelanggan kami, dipesan oleh pelanggan kami. Yang pertama ini ayam taliwang, pas banget buat, dan yang kedua ini ayam ikan bakar, pas banget. Jadi ayam taliwang ini asalnya itu dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Terus ayam taliwang ini permintaannya kayak yang pernah kami alami di beberapa hari sebelumnya itu, satu hari kami bisa menjual hampir 100 porsi hanya ayam taliwang saja, hanya satu hari. Sempat itu di awal tahun kemarin kami bisa menjual ayam taliwang itu satu hari 100 porsi. Kalau dilihat secara opportunity bisnis dari awal kami membuka Timur Resto ini, mungkin seperti Bapak Ibu ketahui bersama, sebelumnya tempat indah ini bernama Gastros Resto Eatery gitu ya. Setelah kami melakukan rebranding, ada perubahan yang signifikan, baik itu dari segi menu, konsep dan lain sebagainya, dan khususnya adalah opportunity untuk bisnisnya kami sendiri. Dari rebranding ini yang kami lakukan, alhamdulillah sampai hari ini pencapaian yang kami lakukan sudah 3 kali lipat dari sebelumnya, dari Gastros. Timur Resto pencapaiannya alhamdulillah sudah 3 kali lipat, dan itu akan growing up terus insya Allah mudah-mudahan. Dan ini didukung oleh beberapa program yang akan kami lakukan di tahun 2022 khususnya. Akan tetapi untuk hari ini kita coba benefit kepada para pelanggan kami di masa grand opening hari ini, di mana dengan transaksi minimum 300.000 akan mendapatkan member eksklusif kami untuk sepanjang tahun 2022. Ada sedikit strategi yang akan kami lakukan, bahwa kami tidak akan melakukan promotion berbentuk diskon, dalam arti kata kalau kita menawarkan diskon atau mengobral tanda kutip harga saja, kita tidak proud dengan brand yang kita punya. Tapi saya yakin Timur Resto ini mempunyai strategi marketing, bukan hanya sekedar promotion berupa diskon, tapi bentuk-bentuk value lain yang bisa menambah kolaborasi kami dengan para pelanggan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan media dan Pak Gagal. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadut
Al-Fatihah. Sosialisasi pada hari ini, alhamdulillah kita telah melaksanakan sosialisasi oleh Satgas COVID-19, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda, Kadis Pendidikan, Pak Satpol PP, beserta Pak Kesbang. Alhamdulillah hari ini para kepala sekolah untuk SD wilayah Binamu dan Turatea kita sepakat insya Allah kita akan lakukan vaksinasi nanti di anak sekolah SD usia 6-11 tahun. Untuk launchingnya sendiri insya Allah kita akan laksanakan perwakilan dari duta-duta vaksin kita, duta-duta anak-anak kita dari SD seluruh wilayah Binamu dan Turatea. Pelaksanaannya kita akan laksanakan besok hari Senin di kantor Bupati. Untuk jumlahnya sendiri berapa jumlah anak Kita perkirakan 100 orang, tapi kalau lebih dari itu alhamdulillah. Dan pelaksanaan kegiatan ini akan didukung oleh salah satu BUMN, BRI, untuk memberikan semacam penyemangat buat anak-anak kita. Ada goodie bag kayaknya. Apa ketersediaan vaksin tersendiri untuk anak 6 sampai 11 tahun ini? Apakah sudah berapa dosis yang tersedia? Iya, untuk ketersediaan vaksin tentunya vaksin itu masih terbatas. Tapi namanya launching ini kita akan persiapkan 100 sampai 200 itu siap. Jumlah target nanti yang dilaksanakan 39.000 anak kurang lebih. Apa sih yang mendorong Dinkes sendiri untuk memvaksin anak 6 tahun, umur 6 tahun itu sampai 12 tahun? Ini adalah perintah negara yang harus kita sukseskan bersama-sama, tentunya untuk sebagai ikhtiar. Mudah-mudahan anak-anak kita semua terhindar dari COVID. Perintah negara kita harus melaksanakan, anak-anak kita harus kita lindungi sebagai aset bangsa. Tentunya keikhlasan kita semua untuk bisa dilakukan vaksinasi buat anak-anak kita semua. Hingga kemarin ini Ibu Kadis, sudah berapa persen vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua? Kalau untuk dosis pertama itu kita sudah mencapai 74%, dosis kedua di 39%, insya Allah. Untuk merek vaksinnya sendiri? Jenis vaksin kalau ke anak nanti kita akan berikan dosisnya sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, kita akan berikan Sinovac, dosisnya setengah dari dosis yang diberikan kepada anak usia di atasnya. Oh, jadi ada perbedaan dengan Iyalah, dewasa? pasti anak-anak kita sudah melalui penelitian, sudah melalui pengkajian yang dalam, insya Allah anak-anak kita aman untuk dilakukan. Untuk tingkat sosialisasi sendiri, apakah sudah diterapkan semua wilayah? Sosialisasi ini adalah hari pertama yang dilakukan oleh Satgas. Insya Allah hari Selasa ke depan kita akan kembali, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semua tim Satgas akan bersosialisasi di 11 kecamatan, insya Allah. Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mapedeceng, Kabupaten Lubu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Cendana Putih ini merupakan salah satu desa yang dihuni oleh banyak penduduk transmigrasi dari Bali. Penduduk transmigrasi sendiri masuk sekitar tahun 70-an dan 80-an dan menetap hingga saat ini. Di Desa Cendana Putih ini saya akan memperlihatkan kepada Tribuner sebuah tempat ibadah bagi umat Hindu yang ada di Desa Cendana Putih ini. Rumah ibadah tersebut ada tempat ibadah ini diberi nama Pura Dalem Penataran Pet Desa Cendana Putih. Di Pura Dalem Penataran Pet. Bagaimana penampakan Pura Dalem ini? Nah, seperti ini Tribuners. Penampakan Pura
dalam ini cukup atau terlihat cukup mewah. Jadi seperti ini. Jadi pura dalam. Saat ini suasana di pura tampak sepi, tidak ada aktivitas di sini. Saya hanya akan memperlihatkan kepada Tribuners bagaimana bangunan pura ini. Ini merupakan bagian depan pura. Dan bagian dalamnya seperti ini. Saya tidak akan masuk ke dalam Tribuners. Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Salak Minraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Di mana saat ini sedang berlangsung penyerahan bantuan kepada korban yang terdampak banjir secara simbolis yang dilakukan oleh Bapak Bupati Wajo, Pak Amran Mahmud. Ini kondisi pemukiman warga yang terdampak banjir.
Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Jumat 28 Januari 2022. Tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, informasi pertama kita beralih ke Kota Makassar, di mana minyak goreng langka. Apa penyebabnya? Imbauan pemerintah untuk tidak melakukan panic buying akibat penurunan harga minyak goreng sepertinya tak mempan, di mana pemberlakuan satu pelanggan untuk 2 liter per hari juga tak diperdulikan masyarakat. Di samping itu, pihak retail juga tidak melakukan pengetatan kepada masyarakat. Akibatnya, minyak goreng di swalayan maupun retail mulai langka. Salah satu masyarakat Hasrawati mengeluhkan kelangkaan tersebut. Ia mengaku telah mengunjungi beberapa supermarket untuk mencari minyak goreng, hanya saja stok selalu habis. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Arista, mengatakan berdasarkan temuan di lapangan banyak masyarakat yang memborong minyak di toko retail maupun swalayan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Siti Aminah. Halo, selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng? Baik, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar, maksudnya pemerintah pusat telah memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga mulai tanggal 19 Desember 2022 lalu. Namun kebijakan tersebut tentunya mendapat respon yang sangat berlebihan dari masyarakat, di mana terjadi panic buying dan ada aktivitas memborong minyak goreng di sejumlah retail ataupun toko-toko modern yang ada di sosial khususnya Kota Makassar. Nah, untuk kebijakan minyak goreng satu harga 14.000 per liter ini memang untuk sementara hanya berlaku di toko-toko retail modern maupun swalayan, dan memang untuk di pasar tradisional diberlakukan 1 minggu pasca pemberlakuan di retail. Jadi bisa disebutkan bahwa untuk pasar tradisional sudah bisa berlaku pada hari Rabu 2 hari yang lalu, tetapi hingga saat ini belum ada penyesuaian harga yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Seperti yang saya lakukan pemantauan di pasar tradisional, yakni di Pasar Todopuli, Kota Makassar itu, bahkan beberapa pedagang
belum mengetahui bahwa akan ada penyesuaian harga atau penurunan harga yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi artinya sosialisasi masih kurang dilakukan oleh pemerintah menangani kebijakan minyak goreng ini. Nah, karena hal tersebut, maka terjadilah kelangkaan minyak goreng di sejumlah toko-toko retail karena masyarakat melakukan panic buying, artinya mereka memborong minyak-minyak tersebut di toko-toko dan tidak ada pengawasan juga dari pihak pedagang terkait, maksud saya tidak ada pengawasan dari pihak pemilik toko terkait adanya masyarakat yang melakukan pembelian secara borong atau banyak. Dan berdasarkan pengakuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada terjadi kelangkaan minyak goreng bahkan ataupun penimbunan minyak goreng yang terjadi di seluruh retail-retail. Penyebab berkurangnya stok tersebut karena pihak distributor masih melakukan penyesuaian atau rafaksi. Karena pemberlakuan kebijakan minyak goreng seperti yang kita ketahui berlaku pada 19 Januari 2021. Nah, pada saat itu pula para distributor baru melakukan penyesuaian dengan menarik stok-stok lama yang ada di retail maupun swalayan. Jadi stok lama yang harganya 20-an ribu per liter itu ditarik terlebih dahulu, dilakukan penyesuaian, kemudian nantinya akan dikembalikan ke masing-masing toko agar bisa memberlakukan harga 14.000 per liternya. Kinan. Ya, baik. Lantas apa solusi pemerintah kota dalam menanggapi hal tersebut? Rekan Ami. Baik, untuk itu menanggapi adanya keluhan warga terkait kelangkaan minyak goreng, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pertemuan pada pagi tadi bersama dengan pemerintah Kota Makassar dan juga pihak kepolisian, mengajak juga para distributor maupun asosiasi retail yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi pertemuan tadi membahas terkait kebijakan ataupun penyediaan minyak goreng di sejumlah retail dan pasar tradisional tentunya. Dan hasilnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kebijakan kepada para distributor untuk melakukan penyesuaian atau rafaksi hingga tanggal 31 Januari 2021, artinya pada tanggal 2022 maksud saya, artinya pada tanggal 1 Februari 2022 mendatang seluruh pihak toko maupun pasar tradisional sudah harus memberlakukan harga minyak goreng yang 14.000 per liternya. Baik, sampai kapan subsidi minyak goreng satu harga akan berlaku? Baik, untuk subsidi minyak goreng satu harga 14.000 per liter ini nantinya akan berlaku selama 6 bulan ke depan. Jadi pemerintah pusat melakukan subsidi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi sudah lama ini sejak tahun 2021 karena memang bahan dasarnya yang mengalami kelangkaan. Jadi nantinya pemerintah akan memperlakukan subsidi ini selama 6 bulan ke depan. Dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau kegiatan memborong minyak goreng di retail-retail maupun di pasar tradisional nanti ketika diberlakukan pada 1 Februari mendatang. Dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga menegaskan bahwa pemerintah pusat mengeluarkan 250 juta liter untuk kebutuhan selama 6 bulan ke depan minyak goreng. Jadi artinya pemerintah menyiapkan 1,5 miliar untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mensubsidi minyak goreng yang mengalami kelangkaan ini. Kinan. Ya, baik rekan Ami, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan, ada Bapak Ashari Fasiri Rajamilo, dan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, ada Bapak Arlin Arista. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat yang ada panik, jangan ada panik buying terkait dengan minyak goreng ini. Program pemerintah ini sampai dengan 6 bulan ke depan, dan setiap bulannya pemerintah mengeluarkan 250 juta liter.
250 juta liter setiap bulannya untuk kebutuhan masyarakat sampai dengan 6 bulan ke depan. Artinya pemerintah menyiapkan 1,5 miliar liter untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu kami berharap, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak usah ada yang panik, Pak. Kenapa seperti begini? Karena mungkin ada yang panik. Dan tadi kan sudah berjanji, Aprindo sudah berjanji, Center 88 mengatakan bahwa tidak akan ada lagi kondisi-kondisi seperti itu ke depan. Itu jaminan dari beliau. Kita juga ini sudah menandatangani fakta integritas. Ada 5 poin fakta integritas itu, salah satu poin di dalamnya mengatakan bahwa terhitung mulai hari ini semua barang yang sudah diretarkan itu yang dihitung selisih harganya itu sudah dikembalikan kepada pasar. Ada juga dari Wilmar 8 dari PT Wilmar ini ada tadi kesepakatan sudah melaksanakan semuanya, dan memang dalam kurun waktu beberapa hari kemarin ini para pihak distributor ini bukan ada penimbunan, tidak ada, tetapi mereka semua meretan barangnya untuk bagaimana agar supaya kita lakukan rapaksi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi tadi kita sudah sepakat, insya Allah terhitung mulai hari ini kita semua sepakat untuk para pihak distributor ini melemparkan barangnya, akan mengirim barangnya kembali kepada pihak pengecer. Itu kesepakatan kami bersama tadi, terhitung mulai hari ini insya Allah. Mereka semua sudah sepakat dan mereka semua sudah menghitung jumlah barang yang telah di PO-kan, Pak ya? Ya, itu seperti begitu. Ini kami Dinas Perdagangan Kota Makassar melakukan pemantauan di pasar tradisional bahwa masih ada pemberlakuan atau harga minyak goreng kita belum melakukan penyesuaian. Bersamaan dengan itu, hari ini kita juga melakukan pertemuan dengan para distributor, asosiasi pengusaha retail dan pengusaha-pengusaha retail itu sendiri terkait pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga ini. Maka kita sepakati bahwa pelaksanaan ini harus segera ditindaklanjuti penyesuaian terhadap harga tersebut per hari ini. Jadi distributor diminta untuk melakukan suplai barang ke toko-toko maupun ke pasar tradisional sesuai dengan kebijakan harga 14.000. Demikian juga pasar atau toko diwajibkan untuk menjual dengan harga 14.000. Ini permintaan distributor bahwa mereka akan mendrop kepada toko maupun pedagang apabila mereka juga berkomitmen untuk menjual barangnya dengan harga 14.000. Untuk penyesuaian sampai kapan, Pak? Ini berjalan. Tadi diminta ke distributor untuk mensuplai barangnya mulai hari ini, dan kebijakan refraksi ataupun penyesuaian harga dari pemerintah kepada para produsen maupun distributor ini dibatasi sampai 31 Januari. Jadi per 1 Februari tidak ada lagi refraksi atau penyesuaian harga yang sudah beredar barang-barang di para pedagang maupun di toko-toko retail tersebut. Pak, untuk di toko-toko sendiri masyarakat banyak yang mengeluhkan kelangkaan. Nah, itu sebenarnya faktornya, penyebabnya apa, Pak? Kembali kita sampaikan, yang pertama pola konsumsi masyarakat untuk mengatur pola pembelanjaan sesuai kebutuhan. Kedua, memang ada penyesuaian stok yang didistribusikan toko-toko. Itu ada penyesuaian jumlah stok yang didistribusikan, mengingat ini penyesuaian stok barang, stok lama dengan stok baru. Ini harganya harus disesuaikan, jadi distributor juga mengatur suplainya ke toko-toko maupun ke pedagang. Soal suplai saja, Pak ya? Ya, tapi tadi kita sudah sepakati bersama, sama-sama bertanda tangan dalam satu fakta integritas bahwa persoalan refraksi atau penyesuaian harga ini sudah selesai. Dugaan adanya penimbunan, Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait itu? Penimbunan tidak ada. Penimbunan itu tidak ada. Semuanya hanya melakukan penyesuaian barang itu ada di gudang, itu dilakukan penyesuaian harga. Dilaporkan dulu, mereka melaporkan berapa stok mereka yang sebelum tanggal 19, sehingga itu dapat pada saat dijual dengan harga 14, para pedagang maupun distributor ini tidak mengalami kerugian. Ini menjadi perhatian kita juga. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kami, dan terima kasih rekan Siti Aminah yang langsung melaporkan dari Kota Makassar untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut.
Ya baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya kita berlaju ke Kota Maros di mana telah diresmikan Jokowi 2017 Pasar Rakyat Maros baru kini terbengkalai. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul Hidayah. Selamat siang Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini Pasar Rakyat Maros baru? Baik Tribuners, Pasar Rakyat yang diresmikan pada tanggal 13 Juli 2017 ini untuk fasilitasnya pun beberapa sudah rusak, beberapa pintu los kios dan juga lapak ini sudah hilang Tribuners, entah dirusaki oleh siapa. Kemudian perlu diketahui pasar ini dibangun pada tahun 2017 dengan jumlah los sebanyak 210, terdiri dari 72 kios dan 138 lapak. Nah, kini yang terjadi di sini Tribuners hanya sisa 2 saja pedagang yang berjualan di sini. Itu pun hanya berjualan makanan jadi dan campuran saja. Nah, sebelumnya saat diresmikan, pasar ini sempat berfungsi selama 5 bulan. Namun setelah 5 bulan tersebut, nyatanya antusiasme masyarakat untuk berbelanja di lokasi ini tidak sebesar pasar-pasar lainnya, sehingga satu persatu pedagang pun mulai gulung tikar dan mencari lokasi baru untuk berjualan. Kinan? Ya, apa yang menyebabkan pasar ini sampai terbengkalai dan hanya 5 bulan dipakai untuk masyarakat sekitar Maros? Baik, ada dari penjelasan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, ada 3 faktor yang menyebabkan pasar tersebut terbengkalai. Yang pertama, pasar ini terletak jauh dari area perkotaan, kurang lebih 6 kilo dari pusat kota, dan juga fasilitas transportasi umum tidak sampai di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar induk karena memang lebih lengkap jika dibandingkan di pasar tersebut. Dan juga yang terakhir adalah tidak ada jembatan yang menghubungkan Kelurahan Baju Bodoa dan juga Kelurahan Palantikang. Oke, baik. Sampai saat ini langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan pasar rakyat yang terbengkalai ini? Baik, untuk langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Maros ini rencananya akan mengalihfungsikan pasar tersebut menjadi ada 2 opsi Tribuners. Yang pertama akan dijadikan pasar hobi dan juga pelelangan ikan. Namun kemungkinan ini akan dijadikan pelelangan ikan karena lokasinya yang berdekatan dengan sungai ini memudahkan pemilik kapal ikan untuk menurunkan muatannya di pasar tersebut. Kemudian jika memang nantinya pasar ini jadi dialihfungsikan menjadi pelelangan ikan, akan dibangun fasilitas baru seperti dermaga dan juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas sehingga transportasi umum bisa masuk di daerah tersebut, dan juga yang terakhir akan ada penambahan fasilitas air dan juga listrik di pasar ini. Ya, baik rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Ansar selaku warga dan dilanjutkan oleh Bapak Towadeng selaku Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan. Berikut liputannya untuk Anda. Oke. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait pasar data yang sekarang sudah terbengkalai, Pak? Baik, terima kasih. Terkait menyangkut pasar data, akan menjelaskan bahwa insya Allah dalam waktu dekat akan ada upaya dari kami untuk intervensi secara langsung. Usulan alternatif yang kami sudah susun untuk diajukan ke pimpinan ada 2 opsi. Yang pertama, perencanaannya adalah kita mau coba merangsang para pedagang dengan mendorong atau mengalokasikan para pedagang-pedagang tematik pasar hobi maupun pasar malam untuk dijadikan lokasi di sana supaya
kita mancing pasar tanam untuk bisa beraktivitas di sana, sehingga ketika sudah ada aktivitas yang nyata di sana, insya Allah para pedagang juga sudah bisa kita bilang giring, sudah ada pelanggan, sudah ada pembeli, kita bisa giring masuk ke dalam pasar. Itu alternatif pertama. Untuk alternatif berikut adalah dalam sebagaimana kita ketahui sekarang ini perdagangan ikan juga sudah sangat padat dan full. Sehingga opsi yang kedua adalah kami berencana untuk apabila skenario yang pertama ini tidak disetujui ataupun tidak mendapat respon dari pimpinan, opsi keduanya adalah didirikan perdagangan ikan. Tetapi memang sebelumnya kita harus penuhi dulu sarana dan prasarana yang ada di sana, yang termasuk tempat sandar perahu, paling minimal dermaga sandaran perahu dari bisu lantaran sungai itu untuk lalu lintas ikan. Sudah tidak difungsikan ya? Ini difungsikan tapi kan tidak maksimal. Ada dua penjual setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. Itu kenapa Pak? Ya mungkin karena banyak pedagang di sini tuh berjualan di pasar lain. Dan hari pasarnya sama dengan pasar di Maros, Senin, Kamis dan Sabtu. Ada berapa pedagang Pak di sini? Dulu ada lebih 200-an pedagang. Sekarang? Sekarang tinggal 2 pedagang. Itu jualan apa di sini Pak? Dia jualan campuran. Campuran sama? Ini juga ada jualan makanan. Pak, ini kan banyak sekali los di sini ya Pak. Apakah oleh masyarakat sekitar dipergunakan untuk menyimpan barang atau bagaimana Pak? Dulu ada yang menyimpan barang, tetapi karena tidak ada keamanannya, banyak juga anak-anak dari luar membongkar itu pemilik kios. Jadi sekarang sudah diambil semua barangnya sama pemiliknya. Tadi ada pupuk di sana Pak, itu milik warga sini ya? Milik warga, dia fungsikan untuk menyimpan barang karena kan daripada dia simpan di luar, itu bukan sebenarnya peruntukannya, tetapi dimanfaatkan saja sementara. Pak, sudah berapa lama ini terbengkalai? Ini kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun ya? Iya. Tahun 2017 ya Pak? Iya. Ini ramai di era waktu kunjungannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya? Ini setelah peresmian Pak Jokowi, mungkin sekitar 5 bulanan tidak berfungsi lagi. Satu persatu pedagang sudah tinggalkan. Karena ya pembeli juga kurang. Karena akses transportasi juga ini yang perlu diperhatikan. Kalau jarak Maros kota ke sini berapa sih Pak? Kurang lebih 5 kilo. 5 kilo ya, itu tidak ada kendaraan umum sama sekali yang ke sini? Tidak ada. Jadi masyarakat lebih memilih keluar ya Pak? Iya, padahal di sini kalau ini dimaksimalkan, ya 3 kecamatan. Ya, baik, itulah tadi hasil wawancara dari Ansar dari warga Kota Maros dan dilanjutkan oleh Bapak Towadeng selaku Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Maros. Dan terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda langsung dari Maros dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Kejari palsu beraksi di Toraja minta uang pejabat seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya berasal dari Toraja, di mana Kajari palsu beraksi di Toraja minta uang pejabat. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari palsu beraksi di Toraja, Sulawesi Selatan. Pada Jumat 28 Januari 2022, oknum tersebut mengatasnamakan Kajari Tanah Toraja Erianto L. Paundanan. Caranya dengan memalsukan akun WhatsApp. Pada profil WA itu oknum Kajari palsu menggunakan foto Erianto, di mana oknum ini buat akun WA pasang foto.
pasang foto saya terus minta uang ke sejumlah pejabat di Toraja, kata Erinato di Kejaksaan pada Jumat pagi waktu ditemui. Ulah oknum tersebut tentu sangat meresahkan, apalagi 2 orang korban, yakni Kepala Dinas Pertanian Tanah Toraja. Baik Tribuners, selanjutnya mungkin kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami Tommy Pasero dari Tanah Toraja, yakni kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja ada Bapak Erianto L. Paundanan. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Erianto, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja bersama dengan Pak Denny, Pak Ari, Pak Sangkin, Kepala Seksi Intelijen, ditemani oleh Pak Rahmat, jaksa di bidang intelijen, menyampaikan beberapa hal, antara lain pertama yang menurut saya sangat mendesak, yaitu adanya beberapa oknum penipu yang sampai saat ini belum saya ketahui namanya. Penipu itu dengan modus menghubungi beberapa pejabat, termasuk kepala dinas, kepala sekolah, kepala lembang, dengan modus membuat foto saya menjadi foto profilnya dalam WA, kemudian menghubungi pejabat-pejabat tersebut untuk meminta uang. Nah, sangat disayangkan, saya mendapat informasi dari intelijen. Pertama, di bulan ini juga, tanggalnya saya lupa, Kepala SMK Negeri Toraja Utara dihubungi dan meminta uang 25 juta. Saya belum jelas apakah uang sudah ditransfer atau tidak. Kemudian yang kedua, pada tanggal 24 Januari, saya mendapat informasi dari Kepala Dinas Pertanian Toraja Utara yang menginformasikan bahwa penipu yang sama diminta uang 25 juta kepada Kepala Dinas, dan sangat disayangkan seorang Kepala Dinas, saya pikir seorang yang memiliki pengetahuan yang bagus, tetapi mau ditipu oleh orang yang mengaku Kepala Kejaksaan Negeri dan langsung mengirimkan uang sebanyak 25 juta. Bukti transfer, bukti pengiriman ada di kami. Kemudian dalam beberapa kegiatan musrembang, hal itu saya sudah umumkan kepada seluruh pejabat yang hadir dan kepala lembang, bahwa jangan sampai ada yang ditipu oleh penipu yang mengaku atas nama Kepala Kejaksaan Negeri. Tetapi sangat disayangkan, kemarin di musrembang di Rembon menyampaikan hal itu. Namun sementara dalam perjalanan saya dari Rembon, saya dapat informasi lagi bahwa Kepala SMA di Bituang, SMK atau SMA di Bituang, dimintai juga uang lewat telepon sebesar 25 juta. Namun saya salut Kepala SMK di SMA di Bituang, dia melakukan konfirmasi kepada salah satu staf saya, Elin, sekretaris saya, dan Elin menyampaikan ke bapaknya karena bapaknya sementara satu mobil dengan saya, dan respon saya supaya memberitahu bahwa itu adalah penipu, dan Kepala SMK Bituang, SMA Bituang tidak tertipu. Dan malam kemarin adik-adik saya dari bidang intelijen menyampaikan lagi bahwa ada lagi beberapa kepala lembang yang dihubungi oleh penipu tersebut dengan modus yang sama, yaitu mencoba meminta uang. Nah, berkaitan dengan itu, dengan segala hormat, saya mohon kepada Bapak dan Ibu dari media, adik-adikku semua, karena saya lihat masih muda semua,
Saya minta hal ini diinformasikan kepada masyarakat lewat medianya, bahwa kalau ada orang yang mencoba mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja atau pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Toraja untuk meminta uang atau meminta sesuatu, tolong jangan diterima, tolong jangan direspon, dan kalau perlu segera lapor kepada pihak yang berwajib. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, ada Bapak Arianto L. Penundaan. Dan terima kasih untuk informasi Anda, rekan Tommy Pasero langsung dari Tanah Toraja, dan selamat bertugas kembali.